hadirat Tuhan. Syara, Engkau baik, sebaik hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Rancangan-Mu sungguh indah bagi kami Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami dari semula. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Rancangan-Mu indah sangat baik bagi kami Tuhan. Oleh karena ini Tuhan, kami mengatakan Engkau sungguh baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam kerinduan hati kami Tuhan, kami mau datang. Kami percaya Tuhan, hanya daripada-Mu kekuatan kami, hadirat-Mu. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik.
hati, dengan segenap jiwa kami. Menyembah Dia, dengan sikap hati menyembah Dia. Semua baik bagimu, semua baik bagimu. I love you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Bapak Ibu, Dia sungguh ada. Hadirat-Mu, mari sembah. Lebih lagi, bawa pujian-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Mari sembahnya. Oh, Yesus. Semua baik, amin. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, oh ya.
kasih Tuhan buat hidup yang sudah Engkau tebus dan Engkau menjadikan setiap kami berharga, berarti di mata-Mu Tuhan. Kami persembahkan waktu ini bagi Engkau. Kami mau bersorak, bernyanyi. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Bahkan kami memberi hati kami yang terbaik buat benih firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah seturut kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom GSDA Filipi. Selamat datang Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun berada. Mari sama-sama kita bersyukur. Mari bangkit berdiri. Kita akan bersorak bagi Allah kita. Memberi segala pujian syukur hanya bagi Yesus. Mari bertepuk tangan bersama. Pujian, pujian syukurku, ya, ku naikkan bagimu. Kasihnya, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Amin. Hidup bersamamu
Akan Tuhan Yesus, sumber sukacita kita. Amin. Mari bersorak bagi Dia lebih lagi. Sambil bertepuk tangan. Let's go. Terangmu Tuhan, terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Kau angkat tanganku dan memujiku. Sebab hidup kami tak akan sama. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Amin. Cukup bagiku. Keagunganmu, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Tak kau ciptakan padamu sungguh tiada sungguh tiada tanda. Say oh, mulia namamu. Mulia terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Amin. Dan memujimu. Sebab hidup kami tak akan sama. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu cukup bagiku. Keagunganmu, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada kau telah ciptakan. Padamu sungguh tiada tanda. Sungguh tiada tanda. Mulia namamu. Mulia namamu. Amin. Kita punya Tuhan yang mulia, yang besar. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. Amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan, kedahsyatanmu dari indahnya dunia. Segala yang ada, Yesus mulia. Segala yang ada, telah kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada tanda. Kau nyatakan Yesus mulia. Say mulia, mulia Kau Tuhan. Mulia namamu. Mulia Kau Tuhan namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Yes dan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan.
Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Kami mempersembahkan pujian kami sebagai persembahan yang harum bagi Engkau Yesus. Glory, glory. Glory, glory, glory to
Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Oh yes, Kau satu-satunya Tuhan. Yes Lord. Yang punya. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami miliki di dunia ini. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau yang utama dan terutama. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan, kami boleh belajar menyembah Engkau, mengenal Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau disenangkan atas pujian ini. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang layak menerima semua ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami ada di tempat ini untuk datang, belajar, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, kami bertumbuh menjadi dewasa. Kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, diperbaharui pikiran kami. Kami mengerti jalan-jalan-Mu, kami mengerti kehendak-Mu. Tolong kami Roh Kudus, tuntun kami berjalan bersama Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ini Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga benih firman yang dibagikan ini boleh tertanam dalam hati kami, dalam loh hati kami Tuhan Yesus, dan memerdekakan kami, membukakan cara pikiran kami, membuat sebuah cara pandang yang baru, cara pandang kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Siapa yang diberkati dengan present worship hari ini? Ya, saya thank you sama teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang worship. Siapa yang merasa beruntung ada di gereja ini? Bilang tangan. Terima kasih buat Bu Sarah. Saya mengucap syukur secara pribadi ada di gereja ini. Dan saya merasakan saya bertumbuh di dalam gereja ini. Saya melihat perubahan dalam diri saya. Saya dulu orangnya sangat khawatir, gampang khawatir. Tapi firman Tuhan menolong hidup saya. Untuk saya bertumbuh menjadi orang yang percaya sama Tuhan. Orang yang lebih mengandalkan Tuhan. Dan terima kasih karena ini tempat terbaik. Kita boleh sama-sama bertumbuh. Amin. Boleh nggak saya minta satu hal? Nanti kalau kita pulang sama-sama, kita say thank you ke Bu Sarah yang sudah menggembalakan di tempat ini. Amin. Boleh ya? Say thank you. Ya, peluk dia, rangkul dia. Kalau yang sama-sama perempuan cium dia boleh, yang laki-laki nggak boleh. Sudah miliknya Pak Daniel soalnya. Ya, say thank you. Kami staff, bukan hanya Bu Sarah, mungkin juga Pak Yuli, Mbak Ambar kalau ada, say thank you. Ya, kami juga manusia, kami juga membutuhkan perhatian dari Bapak Ibu. Ya, kasih supaya kami merasa bahwa apa yang kami lakukan di tempat ini memberkati hidup Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu? Deal? Deal ya. Oke, nanti setelah ini. Oke, kita memasuki minggu kelima di bulan Maret ini. Minggu yang spesial karena bulan Maret ini ada 5 minggu. Dan minggu kelima ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 14. Judulnya, jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Saya percaya, saya pribadi. Yohanes 11 ayat 1 sampai 4 itu cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Ada Lazarus, ada Maria, ada Marta, dan ada Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus. Sebuah cerita yang Bapak Ibu perlu baca di rumah. Kita nggak mungkin baca
44 ayat terlalu panjang, tapi Bapak Ibu perlu baca itu di rumah. Ini cerita yang luar biasa. Kita akan menemukan hal-hal yang akan menolong kehidupan kita, terutama ketika kita sedang berdoa untuk sesuatu dan menghadapi penundaan, menghadapi delay. Mengapa terjadi seperti itu? Cerita ini menolong kita untuk melihat dengan gambaran yang lebih baik, gambaran yang lebih benar, gambaran yang sesuai yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Di dalam cerita Lazarus ini ada beberapa tokoh. Yang pertama otomatis Yesus, betul ya? Yesuslah tokoh utama di dalam cerita ini. Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Selain Yesus, ada Lazarus yang sakit kemudian mati. Lalu ada saudara-saudaranya, yaitu siapa? Maria dan Marta. Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang-orang yang kenal dekat dengan Yesus. Yesus mengasihi mereka. Marta sempat ragu. Marta sempat bertanya, Tuhan kalau engkau datang lebih cepat, Lazarus gak akan mati. Lalu ada tokoh lain, yaitu murid-murid yang menyertai Yesus. Mereka menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Mereka juga menyaksikan kenapa ya Yesus kok menunda datang ke rumah Lazarus. Mereka juga bertanya-tanya. Yang terakhir ada orang-orang Yahudi yang menyaksikan karya Allah yang besar ini. Yesus bukan hanya dikenal sebagai orang yang menyembuhkan orang sakit, tapi dalam momen ini Yesus juga dikenal sebagai orang yang membangkitkan orang mati. Ini cerita tentang Lazarus. Ya kan? Dengan tokoh utamanya yang ada di tempat ini. Seperti itu. Nah, cerita Lazarus ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang saya akan bagikan satu persatu. Yang pertama, Yesus mendengar kabar. Kabar tentang apa? Bahwa Lazarus sakit. Jadi zaman dulu belum ada WA. Jadi belum ada teks yang dikirim secepat kilat, langsung dapat. Mereka harus kirim orang. Dan Yesus ada di kota lain, mungkin mereka harus berjalan, belum ada kendaraan, belum ada tol. Jadi mungkin harus perjalanan, bisa setengah hari, bisa beberapa jam. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ya, Yesus menunda. Loh kok bisa ya? Kan kabarnya mendesak nih. Tapi kok Yesus menunda? Dan akibatnya Lazarus meninggal. Marta menjadi sangat sedih. Marta menjadi meragu, Tuhan katanya engkau mengasihi Lazarus, tapi kenapa engkau datang terlambat? Tapi tidak seperti bayangan orang. Kalau kita melakukan sesuatu terlambat, kita menerima akibat yang kurang baik. Saya tadi ketemu dengan Ibu Retno, saya bilang, Bu Retno, saya sudah bayar SPT tahunan, ya, tidak terlambat. Karena kalau terlambat didenda. Kalau kita melakukan sesuatu dan terlambat, seringkali kita menerima konsekuensinya. Saya punya sepeda motor, STNK saya terlambat 2 tahun. Waktu saya bayar STNK itu, saya kaget lihat tagihannya. Kok banyak sekali, ternyata ada dendanya. Terlambat mengakibatkan denda. Tapi dalam cerita ini, keterlambatan atau penundaan yang Yesus lakukan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan keterlambatan kita. Kemudian di cerita ini Yesus memerintahkan untuk membuka pintu kubur dan akhirnya ada kemuliaan Allah yang dinyatakan lebih lagi. Mau dengar ceritanya sama-sama? Mau? Amin? Oke, kita akan mulai. Saya akan bagi cerita ini jadi 4 bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah iya. Oke, bisa dibantu? Ya, mari kita baca ayatnya sama-sama. Bagian pertama, Yesus mendengar kabar sakitnya Lazarus dan dengan sengaja menundanya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Jadi Yesus tahu bahwa penyakit yang diderita Lazarus tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, yaitu Maria dan Lazarus.
Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lamanya. Bisa dibantu? Diklik. Ya, ia sengaja tinggal 2 hari lamanya di tempat itu. Kenapa Yesus dengan sengaja menunggu atau menunda 2 hari? Bukan waktu yang singkat 2 hari itu. Untuk orang yang sakit 2 hari itu bisa terjadi banyak hal. Bahkan dalam kondisi ini Lazarus akhirnya mati. Tapi Yesus menunda 2 hari. Sebuah penundaan bisa berakibat buruk kalau itu yang kita tunda. Buat anak-anak yang kuliah, wah besok tes 2 hari lagi, nanti ajalah belajarnya nunggu-nunggu waktu deket-deket. Hasilnya pasti nggak akan maksimal. Kalau kita menunda sesuatu, pasti kita akan terburu-buru mengerjakannya. Penundaan dari kita akan mengakibatkan hal-hal yang kurang baik. Tapi dalam cerita ini, kenapa Allah menunda? Kenapa Allah menunggu 2 hari untuk sebuah kabar yang penting? Nah, kita perlu tahu kenapa Allah melakukan seperti ini. Alasannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, ini adalah gambar namanya helikopter view. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang pernah naik helikopter, ya, naik drone deh, naik helikopter, kita akan melihat gambaran yang berbeda dengan gambaran kalau kita tidak di helikopter atau di jalan biasa. Bapak Ibu yang naik kendaraan, pulang dari luar kota, ya, dalam masa-masa Lebaran seperti ini, kita akan mendapati banyak kemacetan. Nah, kalau kita macet, kita nggak tahu itu macetnya kenapa. Apakah ada pasar, ada lampu merah, atau ada kecelakaan. Kita nggak tahu, yang kita lihat hanya 10 meter ke depan. Pokoknya di depan isinya mobil, motor, semua antri. Tapi, kalau kita naik helikopter, terbang di atasnya, kita akan tahu kondisinya. Oh, ternyata 200 meter ke depan ada pasar dadakan. Sehingga mobilnya jadi macet. Dengan pandangan helikopter view, pandangan kita akan lebih luas. Kita bisa lihat yang ke depan akan seperti apa. Nah, cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang kita. Kita melihat hanya beberapa meter ke depan, bahkan kita nggak bisa melihat 1 menit, 2 menit ke depan akan terjadi apa. Kita dibatasi oleh jarak, dibatasi oleh waktu. Sedangkan Allah tidak dibatasi oleh semua itu. Dia bisa melihat secara keseluruhan hidup kita dari awal hingga akhir. Makanya dia disebut sebagai yang Alfa dan Omega. Allah itu Alfa Omega, Allah yang awal dan Allah yang akhir. Dia melihat keseluruhan hidup kita. Kalau kita berdoa, maka jawaban Tuhan bisa mungkin terdiri 3 macam. Yang pertama, Tuhan bisa menjawab tidak ketika doa kita tidak sesuai firman Tuhan. Kalau kita berdoa yang tidak sesuai firman Tuhan, maka pasti jawabannya tidak, karena firman Tuhan aja dilanggar untuk doa kita. Tapi ketika kita sudah berdoa dan doanya sesuai dengan firman Tuhan, maka jawabannya bisa iya saat itu juga, tapi bisa juga iya, tapi waktunya Tuhan. Iya, tapi kita nggak tahu kapan itu terjadi. Ada penundaan, ada delay, ada waktu tunda, ada waktu tunggu. Kenapa waktu tunggu itu terjadi? Karena Allah tahu yang lebih baik yang sedang Dia persiapkan. Amin Bapak Ibu. Karena Allah melihat keseluruhan dari awal sampai akhir dari kehidupan kita. Ketika kita berdoa saat ini, Tuhan melihat ada hal-hal yang mungkin yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita menerima apa yang sedang kita doakan itu. Dan Allah menunggu waktu yang tepat untuk kita menerima janji itu. Ketika saya menyiapkan ini, ada sebuah lagu yang menolong saya menyiapkan ini dan lagunya sangat bagus.
Saya minta Priska bisa nyanyikan buat saya. Karena terus terang saya suaranya gak bagus. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang membentuk Pinggangku dan menuntunku kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Makasih. Ini lagu yang dikarang oleh Weliar Kauntu. Dia menuliskan ini diambil dari Mazmur. Bahwa hidup kita bahkan sebelum Tuhan bentuk pun Dia sudah melihat hari-hari hidup kita. Ke depan apa yang kita hadapi, apa yang akan kita alami, Tuhan sudah tahu. Jadi di mata Tuhan tidak ada penundaan. Di mata Tuhan, dalam pandangannya Tuhan, semua perfect waktunya. Amin. Tidak ada penundaan. Kita saja yang merasa apa yang kita doakan belum terjadi, ada penundaan. Tapi Allah sudah tahu waktu-waktu yang akan kita alami. Ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang akan kita alami. Di mata Allah gak ada penundaan. Dalam cerita Lazarus pun Tuhan sudah tahu akhirnya Lazarus akan bangkit dan nama Tuhan dipermuliakan. Tapi bagi Maria itu penundaan. Bayangannya dia, Tuhan datang, Tuhan tumpang tangan, Lazarus sembuh dari sakitnya. Karena itu yang dia dengar dari banyak orang bahwa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tapi gak pernah kebayang dalam pikirannya bahwa Tuhan akan membangkitkan Lazarus. Penundaan karena Tuhan yang menunda akan menghasilkan sesuatu yang lebih mulia. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita Bapak Ibu. Kalau tepuk tangan jangan setengah-setengah. Yes. Terima kasih Feby. Ya. Ini tegaskan dengan ayat Yeremia 29 ayat 19 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Itulah rancangan Tuhan buat kita. Di mata Tuhan tidak ada penundaan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita di waktu yang terbaik. Percayalah itu Bapak Ibu. Amin. Itu bagian pertama. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua. Penundaan mengakibatkan keraguan-raguan. Marta meragukan Tuhan. 11 ayat 21 berkata seperti ini. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia ini.
Penundaan seringkali membuat kita ragu. Kita meragukan, janjane Tuhan mau nolong aku enggak sih? Sebetulnya Tuhan mau enggak menolong aku? Atau kita bertanya, apakah aku layak ditolong oleh Tuhan? Apakah aku cukup berharga di mata Tuhan sehingga Tuhan akan menolong aku? Kita tahu di awal Tuhan mengasihi Marta, mengasihi Maria dan mengasihi Lazarus. Tetapi Marta tetap merasa ragu. Dan kita pun seperti Marta. Seringkali kita merasa ragu ketika kita sudah berdoa cukup lama, mungkin tahunan untuk sesuatu yang kita terus doakan tapi jawabannya belum kelihatan di depan kita. Rasanya waktu tunggunya terlalu lama. Dan itu gak hanya terjadi buat Marta. Kita ngelihat ada banyak tokoh lain yang mengalami keraguan. Contohnya Petrus. Kalau Petrus berjalan di atas air ketika dia dipanggil sama Yesus, mari datanglah. Dia sempat berjalan di atas air beberapa langkah. Tapi ketika fokusnya beralih, dia menjadi ragu, tenane nih aku bisa berjalan terus. Dan akhirnya dia tenggelam. Tapi apakah Tuhan membiarkannya? Enggak, Tuhan pegang tangannya. Tuhan tangkap dia. Tokoh lain yang besar adalah Musa. Musa membawa 2 juta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bukan sesuatu yang mudah. Kita yang komselnya 10, 15, 20 orang aja seringkali merasa, aduh komselku gih, banyak banget masalahnya, permintaannya. Tapi Musa menuntun 2 juta bangsa Israel. Di awal, kalau kita baca Keluaran 3 ayat 11, Musa berkata seperti ini kepada Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan pergi kepada Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Musa merasa ragu. Musa merasa tidak mampu. Tapi dalam keraguannya, Allah gak meninggalkan Musa. Allah gak memilih orang lain. Yang Tuhan lakukan, dia mengutus Harun dan Hur untuk menemani Musa. Bahkan Musa ditemani Allah dalam perjalanannya dia. Keraguan adalah bagian dari kita. Kita sudah manusia yang jatuh di dalam dosa. Maka selalu akan ada keraguan. Bahkan Gideon, pahlawan Allah yang besar, sempat ragu. Dan dia meminta bukti, Tuhan kalau engkau mau menyertai aku, buktikan. Dia meminta tanda dan Allah memberi tanda itu. Dan yang terakhir, ada satu tokoh yang seringkali diasosiasikan dengan murid peragu, murid Tuhan Yesus. Yang ragu-ragu adalah Thomas. Yohanes 20 ayat 25 berkata seperti ini. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ngomong, aku gak percaya Tuhan bangkit. Aku gak percaya Tuhan Yesus bangkit sebelum aku bisa mencocokkan tanganku ke bekas luka dia. Dan ketika dia berkata seperti itu, ayat selanjutnya berkata, Yesus tidak menegur Thomas dengan keras, melainkan dengan penuh kasih menunjukkan dirinya dan berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dia pegang tangannya Thomas, ditempelkan ke lambungnya, ditempelkan ke tangannya. Dan sejak saat itu Thomas percaya. Keraguan itu bagian dari kita. Kita gak memungkiri, kita akan ragu ketika kita berdoa dan tidak ada jawaban. Atau belum ada jawaban. Mereka tokoh-tokoh yang besar
mengalami hal yang sama dengan kita. Tapi kita lihat respon Yesus yang luar biasa. Pak Ivan, tapi kan Petrus ketemu Tuhan Yesus. Musa mendengar suara Tuhan. Gideon mendengar suara Tuhan dan ada buktinya. Thomas bisa mencucukkan tangannya ke luka Tuhan Yesus. Gimana ketika saya ragu? Tuhan Yesus udah di surga. Dengan bukti apa saya bisa mengalahkan keraguan saya? Bapak Ibu, kita itu sebetulnya jauh lebih beruntung dari mereka. Mereka nggak punya ini, Bapak Ibu. Mereka nggak punya firman. Dan Yohanes 1 katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah aku. Ini adalah Yesus sendiri. Ini kata-kata Yesus, ini janjinya. Kalau Bapak Ibu ragu, jangan cari di tempat lain. Kembali ke firman. Renungkan firman. Temukan kekuatan di dalam firman, Bapak Ibu. Itu akan menolong kita. Temukan di dalam firman. Kita tuh lebih beruntung dari mereka semua. Mereka ketemu Yesus gak setiap saat. Mereka mendengar suara Yesus perlu waktu spesial. Kita ketika ragu setiap saat, pada waktu-waktu kita ragu, kita bisa menemukan firman ini setiap saat, di waktu-waktu kita. Mau pagi, mau siang, mau sore, tengah malam, pagi-pagi buta, kita bisa menemukannya di dalam firman ini. Selama kita mau, selama kita tersedia. Temukan firman yang akan menolong hidup kita. Pada waktu Yohanes membaptis Tuhan Yesus, ketika dia membaptis dari langit terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Betul? Lalu kemudian Yohanes membaptis di penjara. Dan Yesus melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan. Ketika di penjara, Yohanes Pembaptis mendengar kabar tentang Yesus. Tapi karena dia di penjara, informasinya terbatas. Dia bertanya-tanya, apakah benar Yesus itu Mesias yang akan datang? Apakah benar Yesus itu yang diutus? Dalam keraguan-raguannya, Yohanes memanggil murid-muridnya ke penjara. Tanyakan ke Yesus, apakah benar-benar dia itu Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel? Dan murid-muridnya ketemu dengan Yesus. Dia bertanya, Yohanes Pembaptis bertanya, apakah benar-benar kamu itu seorang Mesias? Apa yang dilakukan Yesus? Gak ada di sini, saya bacakan ya. Yesus berkata seperti ini kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Pergilah dan katakan kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus menyampaikan berita ini. Dan ketika murid-murid menyampaikan berita ini kepada Yohanes Pembaptis, apa yang Yesus katakan itu dikutip dari ayat dalam perjanjian lama yang ada di Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Yesaya 61 ayat 1. Bahwa pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesus mengingatkan kembali pada Yohanes. Yohanes, apa yang kamu baca di kitab-kitab perjanjian lama sedang digenapi hari ini melalui hidup aku. Yesus mengingatkan Yohanes Pembaptis untuk kembali kepada firman-Nya. Hal yang sama yang perlu kita lakukan. Kalau kita sedang berdoa dan mungkin doa kita belum dijawab atau kita mengalami penundaan, ingat, keraguan kita hanya bisa dikalahkan oleh firman. Amin Bapak Ibu. Firman yang akan memberikan kita kekuatan kembali. Jangan cari dulu orang-orang.
cari dulu lewat firman. Maka Tuhan akan kirimkan orang-orang. Jangan dibalik, kita cari orang-orang yang bisa mengingatkan kita gitu ya, ngepas-ngepasin. Jangan, cari firmannya dulu, cari Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan mengirim orang-orang yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Amin. Yes. Amin. Lanjut, semuanya tegang. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga. Ayat 39 firman Tuhan berkata seperti ini. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, itu sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Bapak Ibu, waktu saya membaca ini, saya membayangkan, saya pengurus Tiongting. Ya, Tiongting itu adalah perkumpulan warga keturunan Tionghoa, Chinese, yang mengurus persemayaman, pemakaman, kedukaan. Kita punya kuburan di Bong Bareng, saya salah satu pengurusnya. Jadi seringkali saya ditelepon, Pak Ivan, ayah saya meninggal, Pak Ivan, saudara saya meninggal, bisa minta tolong disiapkan tempatnya. Ya, nah, kami mempersiapkan, kami harus gali lubangnya kalau dia memang mau dikubur, atau harus mempersiapkan mesin untuk kremasi, ya kan? Dan zaman sekarang kalau dikubur itu harus dikeduk cukup dalam 2 meter ukurannya, sekitar 1,5 kali 2 meter. Lalu kemudian kita akan ada ibadah persemayaman, ibadah penutupan peti, sampai akhirnya ibadah pemakaman. Dan itu dikubur, ditumpuk. Dan saya belajar kalau manusia meninggal cuma butuh 2 hari sebelum organnya rusak. Dimulai dari organ yang paling cair, yaitu bagian dalam jantung, limpa, hati. Itu akan mulai mengeluarkan gas-gas yang baunya sangat tidak enak. Makanya kalau orang Chinese yang keluarganya jauh dan harus tutup peti 3-4 hari, dia harus disuntik dengan formalin yang cukup kuat supaya bisa bertahan 3-4 hari. Kalau enggak, tubuhnya akan dalam kutip meledak, keluar gasnya. Dan sangat bau. Ya. Jadi kalau Lazarus pada waktu itu belum ada formalin. Lazarus 4 hari lamanya dia dikubur pasti sudah sangat berbau, tubuhnya pasti rusak. Dan kalau saya bayangkan Tuhan Yesus datang ke Tiongting gitu ya, saya ikut gitu ya, terus dia ngomong, Van, kuburan yang situ dibuka, ya, digali. Itu semua namanya jelager. Jelager itu orang yang menggali. Ya. Kita punya 16 jelager. Kalau jelagernya, itu mesti jelagernya pada ketakutan. Enggak bisa. Oh, wong edan iki. Wong edan wis patang dino ora mungkin, Pak, bisa bangkit. Ya kan? Orang bisa tahan napas 5 menit. Setelah itu enggak bisa. Tapi 4 hari enggak mungkin. Wong iki wong edan iki mesti. Ya kan? Mau divisum toh, Pak? Enggak. Nanti bangkit lagi. Sesuatu yang tidak masuk akal, bahkan di zaman seperti sekarang ini. Tapi itu yang Yesus suruh lakukan kepada Marta, Maria, dan keluarganya. Saya yakin di antara orang yang melihat itu, semuanya pasti ada yang komen negatif. Bener? Wah, ora mungkin iki. Wah, iki tenanan ora mungkin iki. Wah, iki pasti nanti jadinya jelek. Pasti banyak yang komen negatif. Dan komen-komen itu pasti didengar oleh Marta, didengar oleh Maria. Pertanyaannya, mana yang mau dia ikuti? Dia mau melakukan apa yang Yesus lakukan, atau mau melakukan apa yang orang banyak lakukan? Jangan Maria, nanti bau, nanti penyakitnya kesebar kemana-mana. Maria dan Marta pasti dihadapkan kepada pilihan itu. Di cerita ini gak ditulis, tapi saya bisa membayangkannya. Ada sebuah
keputusan yang dia harus tentukan, mau ikut kata Yesus apa ikut kata orang banyak. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? 1 bulan ini kita sudah belajar 5 peristiwa. Mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Minggu pertama kita belajar tentang Petrus yang berjalan di atas air. Itu sesuatu yang impossible, nggak mungkin ada orang berjalan di atas air. Tapi Petrus berani keluar dari zona nyamannya. Dan yang terjadi, dia berjalan di atas air. Mungkin cuma 2-3 langkah. Walaupun akhirnya hampir tenggelam. Tapi dia melakukan yang impossible. Karena dia mendengar suara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita dengar cerita tentang perwira di Kapernaum. Yang berkata, Tuhan kamu tidak usah ke tempatku. Asal kamu berkata, stafku, ya, bujangku pasti sembuh. Gak perlu melihat dulu. Dia percaya dan akhirnya terjadi. 5 roti, 2 ikan, bekal anak kecil, memberi makan 5.000. Itu bicara sesuatu yang mustahil secara manusia. Tapi Tuhan mengucap syukur, memotong-motongnya dan membagi-bagikannya. Sisa 12 bakul. Wanita yang pendarahan, kemarin Pastor Sani, Pastor Sarah cerita, firman. Dia harus keluar dari zonanya. Dan itu mungkin saja dia akan dirajam, dia akan dibunuh, karena dia najis. Tapi dia memberanikan diri, dia bertindak dengan iman, karena imannya. Dan ketika dia memegang jubah Yesus, kesembuhan terjadi. 5 cerita ini apa sih intinya? Seringkali langkah iman kita itu sesuatu yang mustahil atau di luar akal pikiran kita. Seringkali, tidak selamanya seperti itu. Tapi seringkali memaksa kita keluar dari zona nyaman kita. Mendorong kita untuk berani melangkah di luar yang biasanya kita lakukan. Tapi buruknya bukan hanya itu. Kalau kita melangkah berani keluar tanpa poin yang pertama, maka bisa saja kita salah langkah. 5 cerita ini punya 2 benang merah Bapak Ibu. Benang yang merah pertama apa? Ada Yesus di dalamnya. Dalam setiap cerita ini, tokoh utamanya Yesus, bukan kita. Bukan mereka yang disembuhkan, bukan mereka yang dapat makan, bukan mereka yang berjalan di atas air, enggak. Ceritanya tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan, itu benang merahnya. Jadi iman kita harus kepada Yesus. Dan apa yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama kita harus tahu dulu, apa sih yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kita. Dia sudah mati buat kita, sehingga kita bisa hidup bebas dari dosa. Dia sudah mati buat kita sehingga bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Itu janjinya. Dan ketika kita ngerti janji Tuhan itu, maka kita harus berani melangkah dengan iman. 5 bulan ini, gereja ini mengingatkan kita tentang apa yang Yesus lakukan melalui cerita-cerita yang ada di Alkitab. Dan kita diingatkan, kita bisa merespon. Kita bisa menjadi orang luar yang melihat itu dan oh ya itu untuk orang itu. Oh ya untuk si A, aku enggak. Tapi kita akan melihat orang itu disembuhkan, orang itu ditolong, sedangkan saya enggak ngapa-ngapain. Tapi kita bisa menjadi orang itu. Kita bisa menjadi orang yang diberkati. Kita bisa menjadi orang yang disembuhkan. Kenapa? Karena kita melangkah dengan iman. Amin Bapak Ibu? Yes.
keluar dari zona nyaman kita. Itu yang harus kita lakukan. 5 minggu ini kita belajar bahwa Tuhan menjawab doa kita. Tapi untuk itu kita perlu respon. Kita untuk melangkah keluar, melakukan tindakan berdasarkan iman kita. Saya minta tim musik bisa maju ke depan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ayat 44 ditutup dengan perkataan seperti ini. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Ketika pintu itu dibuka, bukan bau busuk yang keluar, bukan bau penyakit yang keluar. Yang keluar apa? Kemuliaan Allah. Nama Allah dipermuliakan, orang bersorak-sorai. Semua orang yang ragu, semua orang yang tadinya pesimis, semua orang yang tadinya gak percaya, dia melihat. Tapi dari cerita itu, siapa yang menikmati paling banyak? Ya. Siapa? Marta dan Maria. Adiknya, kakaknya dibangkitkan. Kita bisa menjadi orang-orang yang bersorak-sorak, ya dia diberkati, dia mendapatkan. It's okay. Tapi jangan hanya seperti itu. Jadi seperti Maria dan Marta. Yang kita menikmati yang terbaik yang Allah sudah berikan. Karena kita merespon dengan benar. Jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Saya menjawabnya, aku percaya. Terima kasih. Saya minta Bu Sarah bisa tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri bersama-sama. Tangannya tekan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saudara-saudara, saya merasa bahwa beberapa orang perlu melangkah seperti Petrus, dan beberapa orang membutuhkan keberanian iman untuk melihat sesuatu yang mustahil terjadi dalam hidupnya. Karena Tuhan berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Jadi entah saudara mengatakan bisa atau tidak bisa, saudara benar. Tapi kalau saudara mengatakan kalimat terakhir, aku percaya, itu pasti terjadi. Amin ya. Saudara, ini minggu terakhir, jangan biarkan semuanya berlalu. Saudara pulang bawa 55 ini, saudara jadi koleksi pribadi. Saudara pastikan semua itu terulang. Ya, amin. Berapa banyak yang mau? Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia
Terima kasih untuk kekayaan firman-Mu. Amin. Firman-Mu adalah harta milik kami yang paling berharga. Amin. Kami mau menyimpan di tempat terbaik dalam hidup kami. Amin. Dan kami semua mau menjadi pelaku dari firman-Mu. Amin. Kami pasti melihat mujizat dan tanda-tanda heran terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun kami harus menunggu, kami tidak akan pernah menyerah. Karena kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan juga yang menggenapinya. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah melayani kami. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan. Sebelum memberi, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami, terima kasih untuk benih yang sudah Engkau taruh dalam setiap yang kami lakukan. Kami mau memberi, kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, persepuluhan, dan kami mau memberi untuk mendukung pelayanan di gereja ini, di kota Klaten, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah pribadi yang sungguh kami percayai. Dan Engkau Tuhan adalah pribadi yang bertata di dalam hidup kami. Itulah Tuhan alasan kami hidup sampai detik ini. Dan kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang tidak terbatas itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pada saat ini bersepakat di dalam Engkau. Kami menyerahkan bangsa kami yang kami kasihi. Kami mohon belas kasihan Allah.
Kami mohon belas kasihan daripada Ya ya Tuhan. Tuhan, belas kasihani bangsa kami. Tuhan selamatkanlah bangsa kami. Amin. Lawa dan pulihkanlah Amin. bangsa kami Amin. ya Bapa. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang sungguh-sungguh menjadikan Engkau Tuhan bertata bagi Indonesia. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa, terjadi kiranya Tuhan, terjadi lawatan Allah yang besar dari Sabang sampai Merauke. Pemulihan terjadi ya Bapa, Amin. dan bangsa kami kembali kepada Engkau. Itulah Tuhan permohonan dan doa kami. Amin. Tuhan, kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, Ya Tuhan. presiden, wakil presiden, kabinet yang ada, jajaran-jajaran lembaga-lembaga negara, kementerian dan sebagainya Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah. Ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan telah memilih mereka, memanggil mereka dan menetapkan mereka untuk menjadi kepanjangan tangan daripada Engkau Tuhan. Biarlah mereka semakin mengerti, memahami, dan pada saat ini Tuhan semakin bersungguh-sungguh untuk mengupayakan kesejahteraan Amin. bagi rakyat bangsa yang ada, bagi Indonesia ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dijauhkan ya Bapa praktek-praktek yang tidak memuliakan Allah, Amin. korupsi, kolusi, nepotisme, Dalam nama dan Yesus. praktek-praktek yang tidak memuliakan Allah, yang akan mengkacaukan bangsa kami, yang membuat bangsa kami menjadi menderita ya Tuhan. Dan untuk itu ya Bapa, kami pada saat ini sepakat, ampuni ya Bapa, ampuni ya Bapa. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, perjuangkan mereka, Engkau sertai mereka, dan Engkau berkati mereka ya Bapa, saat mereka mengambil keputusan-keputusan, Ya, Tuhan. membuat undang-undang, membuat pada saat peraturan-peraturan yang ada, sehingga itu sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa untuk kota yang kami kasih, kota Klaten ya Bapa. Tuhan, kota yang ada, tanah-tanah yang ada, setiap sektor-sektor dan bidang-bidang apapun Tuhan, Engkau hadir di sana untuk membuat segala sesuatu baik dan menjadi sejahtera adanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Klaten ya Bapa. Tuhan, kami pada saat ini Tuhan telah utus ada di Klaten. Tuhan, selamatkan Klaten. Amin. Biarlah kami Tuhan setiap saat berdoa untuk keselamatan bagi Klaten ya Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Bapa, kami persembahkan kota Klaten bagi Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Kami juga ingat untuk gereja ini, gereja yang kami kasih ya Tuhan. Amin. Kami ada di tempat ini karena Tuhan. Amin. Bapa, Engkau satukan hati kami. Kami bergandeng tangan ya Tuhan, mengerjakan apa yang Engkau kehendaki bagi gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk Ibu Gembala Sidang, Ibu Sarah Antoni Terima kasih, yang kami kasih. Untuk Bapak Daniel, putra-putri yang ada, dan juga untuk gembala-gembala cabang, keluarga-keluarga yang ada, para staf dan juga pengerja yang ada. Mereka begitu sungguh-sungguh ya Bapa, menyediakan hidup mereka untuk pada saat ini bekerja lebih sungguh-sungguh di tempat ini. Kami sangat percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap kami semua. Dan kami Tuhan, gereja ini semakin bertumbuh karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan
untuk setiap pada saat ini kepengurusan yang ada, kami akan bergandengan tangan. Karena saat kami bersatu hati, kemuliaan Allah Engkau nyatakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga pada saat ini berdoa untuk sidang jemaat-Mu di dalam segala pergumulan mereka, Bapa. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, karena mereka hidup karena percaya. Dan mereka Tuhan akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa bagi mereka sidang jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit, apakah itu di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Bapa, Engkau mengutus kami untuk mengangkat tangan dan menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Bapa, kami pada saat ini sepakat di tempat ini Tuhan, bagi mereka pada saat ini yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Kami juga serahkan ya Tuhan, ibadah sepanjang hari, sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah kehendak Allah dinyatakan dalam setiap ibadah. Kami percaya saat ibadah itu nama Tuhan dimuliakan, akan mengundang banyak jiwa. Untuk itu Bapa, setiap ibadah yang ada, kirimkan jiwa-jiwa yang baru dari seluruh penjuru arah mata angin. Tuhan, biarlah setiap ibadah dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang ramah. Mereka Tuhan mengalami lawatan Allah yang besar dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur kepada Engkau. Kami boleh pada saat pada saat mengikuti ibadah, dan kami sangat diberkati pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini seruan kami, ini permohonan kami ya Bapa. Kami alaskan semuanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk dan berdoa sebelum. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali dan boleh mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Sambil menunggu Ibu Gembala akan berdiri di depan dan menyalami Bapak Ibu Saudara sebelum kembali pulang ke rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.